Ini benar-benar ujian, bukan sekadar laga besar, tetapi titik tolak bagi Senne Lammens. Thibaut Courtois, sosok senior yang mengenal seluk-beluk posisi kiper, menaruh harap dan rasa ingin tahu pada penampilan sang junior kala Manchester United melawat ke Anfield akhir pekan ini. Lammens baru saja mendapat kesempatan starter melawan Sunderland sebelum jeda internasional, dan penampilan itu cukup menyita perhatian. Courtois memuji keberanian dan kepribadian Lammens, khususnya kemampuannya keluar mengadang dan mengatasi situasi udara, kualitas yang penting ketika harus menghadapi barisan penyerang kelas atas Liverpool. Secara taktis, ujian kali ini berbeda. Liverpool tidak seperti lawan sebelumnya. Mereka menekan tinggi, memaksakan permainan cepat di sepertiga akhir, dan memaksa kiper untuk membuat keputusan instan saat menghadapi umpan silang dan serangan balik. Bagi Lammens, ini bukan hanya soal refleks, melainkan membaca permainan, berani mengambil posisi, dan menjaga komunikasi dengan lini belakang di bawah tekanan besar Anfield. Dari sisi Manchester United, memilih memberi kepercayaan pada Lammens adalah sinyal jangka panjang, sekaligus risiko jangka pendek. Keputusan itu bisa mempercepat kematangan sang kiper jika dia tampil tenang, atau membuka pertanyaan jika kesalahan muncul. Manajer jelas mempertimbangkan masa depan kiper itu. Pertandingan ini akan banyak bicara tentang kesiapan mental dan adaptasi taktisnya. Untuk Liverpool, pertandingan ini adalah panggung yang menuntut konsistensi serangan dan pemaksimalan peluang. Menghadapi kiper muda seperti Lammens berarti menekan sejak dini dan menguji kelemahan koordinasi pertahanan lawan. Bagi penonton, tensi laga bukan sekadar rivalitas klasik, melainkan pengukuran kualitas dua proyek klub. Pengalaman senior melawan ambisi muda. Pesan Courtois terasa sederhana namun tulus. Ia berharap Lammens diberi kesempatan dan mampu membuktikan diri. Terlepas hasilnya nanti, malam di Anfield akan menjadi babak penting dalam perjalanan seorang kiper muda. Momen yang bisa mengukuhkan atau mempercepat pembelajaran, dan itulah esensi dari ujian sesungguhnya. Malam transfer seringkali terasa seperti drama panjang tanpa jeda, dan kali ini Manchester United kembali diambang keputusan yang berat. Mereka masih mengincar Carlos Baleba, gelandang muda Brighton yang musim lalu sempat menjadi buah bibir bursa. Keinginan itu bukan sekadar soal nama besar, ini soal mencari energi baru di lini tengah yang kerap kehilangan ritme. Tapi Brighton menutup pintu untuk musim dingin. Dari laporan Fabrizio Romano, The Seagulls tak siap melepas Baleba setengah musim. Bukan karena tak sudi, melainkan karena stok gelandang mereka menipis dan opsi pengganti di Januari terbatas. Mereka sudah menyiapkan rencana. Jika Baleba akan pergi, itu terjadi pada musim panas 2026, ketika waktu dan pasar memberi ruang bernapas. Di sini tensi muncul. Bagi MU, menunggu berarti mempertaruhkan momentum dan mungkin memberi pesaing kesempatan. Mencoba paksa berarti menyiapkan dana besar. Brighton dikabarkan hanya akan melepas Baleba dengan harga di atas nilai pasar, lebih dari 120 juta pound. Sebuah angka yang memaksa klub-klub besar berpikir ulang tentang prioritas pengeluaran. Secara taktis, kehilangan Baleba akan meninggalkan lubang kreatif dan fisik. Pemain seperti dia bukan sekadar tongkat penyerang, tapi penghubung ritme permainan. Itu sebabnya MU punya daftar alternatif. Nama seperti Adam Wharton dari Crystal Palace disebut-sebut sebagai rencana darurat yang lebih masuk akal secara finansial. Akhirnya, kisah ini lebih dari sekadar angka dan rumor. Ini soal keseimbangan antara ambisi dan realitas klub, antara kebutuhan jangka pendek dan pembangunan berkelanjutan. Untuk MU, pelajaran yang menunggu bukan hanya tentang siapa yang dibawa ke Old Trafford, tapi kapan dan dengan harga apa klub mau mempertaruhkan masa depan. Dalam pasar yang cepat berubah, kesabaran kadang menjadi keputusan paling strategis, jauh lebih bernilai daripada kejutan yang mahal. Di tengah tekanan besar dan ekspektasi yang menggunung, Matheus Cunha memilih untuk jujur. Ia tahu, perjalanan awalnya di Manchester United belum berjalan seperti yang diimpikan. Tak ada gol, tak ada selebrasi, hanya tatapan penuh tanya dari para pendukung yang menunggu keajaiban dari rekrutan baru berharga mahal itu. Cunha datang ke Old Trafford dengan label pemain 60 juta pounds, sebuah tanda kepercayaan sekaligus beban yang berat untuk siapapun. 2 bulan sudah ia mengenakan seragam merah itu, namun kontribusinya masih terasa samar. Bukan karena ia tak berusaha, tapi karena situasi klub sendiri sedang jauh dari ideal. Manchester United sedang berjuang menemukan arah dan Cunha terhanyut dalam pusaran itu. Dalam wawancara bersama Globo Esporte, nada suaranya terdengar tenang, tapi penuh kesadaran. Saya baru 2 bulan di sini, tapi rasanya seperti sudah lama, ucapnya pelan.
Kalimat itu menggambarkan betapa cepatnya tekanan datang di klub sebesar United. Ia sadar, sebagai rekrutan besar, tanggung jawabnya pun besar. Ia tak ingin hanya menjadi penonton dari kisah suram klub barunya. Saya harus bisa memberi dampak secepat mungkin, katanya lagi. Kalimat sederhana, tapi mencerminkan tekad yang tak main-main. Ada kesadaran di sana bahwa waktu di Manchester tak akan menunggu siapapun, bahkan pemain berbakat sepertinya. Akhir pekan ini, Cunha akan punya kesempatan untuk menulis bab baru dalam ceritanya. Old Trafford mungkin tak jadi saksi, tapi Anfield akan. Sebuah laga melawan Liverpool, tempat di mana tekanan berubah menjadi ujian, dan ujian bisa jadi titik balik. Entah nanti ia mencetak gol atau tidak, janji Cunha sudah terucap. Bekerja lebih keras, beradaptasi lebih cepat, dan membuktikan bahwa harga dan harapan bukan kutukan, melainkan kesempatan untuk tumbuh. Karena di Manchester United, keajaiban tak datang tiba-tiba. Ia lahir dari mereka yang berani bertahan di tengah badai. Joshua Zirkzee sedang berada di persimpangan jalan. Penyerang muda asal Belanda itu datang ke Manchester United dengan semangat besar, tapi kini justru terjebak di bangku cadangan. Di bawah kendali Ruben Amorim, menit bermainnya nyaris tak seberapa. Dan bagi seorang pemain yang tengah mengejar mimpi tampil di Piala Dunia 2026, itu bukan situasi yang mudah. Ketidakpuasan Zirkzee mulai memantik perhatian banyak klub. Di Italia, sejumlah tim besar sudah memasukkan namanya ke dalam radar, mulai dari AC Milan, Inter, hingga AS Roma. Namun di tengah deretan raksasa itu, muncul satu nama yang menarik, Como. Klub kecil yang sedang tumbuh besar, dan kebetulan dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia. Di balik ketertarikan itu, ada sosok Cesc Fabregas. Pelatih muda asal Spanyol itu melihat sesuatu dalam diri Zirkzee, pemain yang fleksibel, cerdas membaca ruang, dan punya teknik khas yang bisa menyatu dengan gaya bermain Como yang cair dan dinamis. Fabregas tahu, di sistemnya, Zirkzee bukan sekadar pelapis, tapi bisa jadi pusat permainan. Como, menurut kabar dari Italia, tidak datang dengan sekadar minat. Mereka siap mengajukan tawaran peminjaman 6 bulan dengan opsi pembelian permanen di akhir musim. Tawaran realistis, tapi cukup berani untuk klub yang baru menancapkan ambisi di Serie A. Zirkzee sendiri dinilai tak akan butuh waktu lama untuk beradaptasi, mengingat ia pernah 2 musim merasakan atmosfer sepak bola Italia. Namun jalan menuju Como tak akan mudah. Klub-klub besar sedang mengintai, dan Manchester United tentu tak ingin melepas asetnya dengan harga murah. Tapi di balik gosip ini ada gambaran yang lebih luas, kisah tentang pemain muda yang mencari panggung, dan klub yang berani memberi tempat bagi mereka yang terpinggirkan. Mungkin, di tepi danau Como yang tenang, Zirkzee akan menemukan sesuatu yang tak ia dapatkan di Old Trafford. Kesempatan kedua untuk benar-benar menjadi dirinya sendiri.